Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang asuhan gizi pada balita. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pesan hikmah hari ini Ibu ambilkan dari Al-Quran, di mana pada topik kemarin kita juga masih membahas terkait dengan menyusui. Firman Allah terkait anjuran seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Harapannya nanti pada pertemuan ini kalian atau mahasiswa dapat memahami apa perkembangan dan pertumbuhan balita seperti apa, kemudian kebutuhan dan peran zat gizi pada balita, bagaimana menentukan status gizi dan apa contoh menunya. Gizi menjadi penting untuk balita, yaitu untuk bayi di bawah 5 tahun atau bayi 5 tahun, balita 5 tahun. Harapannya nanti gizi yang baik menjadi fondasi yang penting, menjadi hal yang paling penting untuk mendukung kesehatan dan kesejahteraannya di masa depan. Harapannya dengan gizi yang baik, dengan kesehatannya optimal, kita bisa menciptakan sumber daya manusia yang optimal. Nah, nanti dalam melihat pertumbuhan dan perkembangan, kita bisa mengelompokkan balita dalam beberapa usia. Yang pertama untuk anak prasekolah, yaitu untuk di usia di bawah 3 tahun, dan untuk balita atau bayi atau anak usia 4-5 tahun. Karena apa? Kelompokan ini berkaitan dengan kebutuhan nutrisinya yang berbeda-beda. Nah, pertumbuhan merupakan salah satunya ditandai dengan perubahan ukuran tubuh, baik itu berat badan, tinggi badan, dan pertumbuhan tulang dan gigi. Nah, untuk berat badan, tinggi badan hampir sama dengan penjelasan terkait dengan bayi kemarin, gizi bayi yang kemarin, artinya akan selalu ada kenaikan pertumbuhan berat badan dan tinggi badan sesuai dengan pertumbuhan usianya. Kemudian untuk pertumbuhan tulang dan gigi itu juga akan tumbuh seiring dengan perkembangan tulang. Sehingga dalam mendukung asupan makanan kita juga harus memperhatikan asupan-asupan terkait dengan pertumbuhan gigi dan tulang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ada internal dan eksternal. Internal itu contohnya genetik, artinya bawaan dari orang tua, sejak dari kecil, sejak dari dalam kandungan, atau bisa juga dari faktor eksternal, yaitu lingkungan, bisa saat dipengaruhi karena konsumsi makanan atau karena polusi udara, bisa radiasi, bisa karena ada penyakit infeksi atau tingkat stres yang tinggi, serta lingkungan-lingkungan ketika anak melahirkan. Nah, perkembangan sendiri kita mendefinisikan sebagai bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan bisa diramalkan sebagai proses pematangan. Sehingga perkembangan ini bisa menyangkut proses diferensi sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang sedemikian rupa sehingga masing-masing dapat memenuhi fungsi di dalamnya, termasuk perkembangan emosi, intelektual, dan tingkah laku sebagai hasil interaksi dengan lingkungannya. Nah, untuk mencukupi kebutuhan peran zat gizi pada balita, kita mulai dari pemenuhan kebutuhan energi. Nah, kebutuhan energi ini kita manfaatkan untuk mendukung aktivitas serta pertumbuhan dan juga perkembangan tubuh balita. Sumber energi terutama dari lemak dan karbohidrat itu juga dapat berkontribusi dan juga disumbang dari makanan yang bersumber protein. Asupan kalorinya kira-kira perharinya adalah 1.300 sampai dengan 1.500 kilokalori per anak. Nah, balita itu bisa mendapatkan kalori yang dibutuhkan pada makanan yang mengandung protein, lemak, dan gula. Sehingga perlu kita perhatikan kalau balita ini kelebihan konsumsi protein, lemak, dan gula juga akan berbahaya, di mana balita akan mengalami kelebihan kalori yang ditunjukkan dengan obesitas. Sehingga pada masa balita ini kita harus hati-hati dan mulai menentukan atau melakukan takaran yang tepat untuk balita. Kebutuhan protein juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan tubuh, membuat enzim pencernaan dan zat kekebalan yang bekerja untuk melindungi tubuh si kecil. Selain itu juga protein berfungsi sebagai prekursor untuk neurotransmitter demi perkembangan otak yang baik. Sumber protein yang bisa kita tunjukkan, yang bisa kita berikan yang terbaik untuk balita, contohnya adalah ikan, susu, daging, telur, dan kacang-kacangan.
Jika terjadi alergi, sebaiknya ditunda pemberiannya, namun tidak berarti tidak diberikan, tapi tetap akan diberikan ketika dia sudah tidak mengalami alergi. Jadi alergi ini muncul nanti dengan kita melakukan terapi pemberian makanan tinggi protein, karena dengan dia apabila dia alergi protein kemudian tidak diberikan juga akan berbahaya. Artinya dia akan berpotensi mengalami defisiensi protein. Sehingga kita tetap mencarikan sumber-sumber protein yang sama dengan makanan tersebut, yang hampir sama dengan makanan tersebut, sehingga balita tidak mengalami kekurangan protein meskipun dia mengalami alergi. Contohnya apabila bayi mengalami alergi terhadap susu sapi atau dia alergi terhadap laktosa. Ada balita-balita yang alergi terhadap laktosa, tapi dia tetap bisa mendapatkan diberikan alternatif pemberian susu dari kacang kedelai, artinya bisa berupa susu soya, seperti itu ya. Itu salah satu contohnya saja. Artinya bayi balita tetap bisa mendapatkan sumber protein. Lemak juga bisa diambilkan dari asam lemak esensial, yaitu jenis lemak yang tersedia di dalam tubuh dan berfungsi untuk melarutkan vitamin larut lemak. Vitamin larut lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Anjuran makanan sehat untuk anak usia lebih dari 5 tahun biasanya memang asupan lemaknya lebih dari 35, karena memang di usia tersebut kebutuhan lemak sangat dibutuhkan untuk tadi menyumbangkan energi ketika dia tumbuh dan berkembang serta aktivitas yang sangat tinggi. Biasanya di usia balita itu memang aktivitasnya cukup tinggi ya. Kemudian sumber lemak bisa diambilkan dari mentega, susu, margarin, daging, ikan, butter, dan minyak nabati. Karbohidrat juga merupakan sumber energi yang utama bagi anak. Sekarang apa? Separuh dari energi itu dibutuhkan atau diambilkan dari karbohidrat. Sehingga nanti salah satunya hasil dari metabolisme karbohidrat yaitu asam sialik yang nanti akan berfungsi dalam perkembangan otaknya. Anjuran konsumsinya berapa? Yaitu antara 50-60%, sehingga pemenuhan kebutuhan karbohidrat tidak boleh kurang dari 50, bahkan dianjurkan di antara 50-60%. Karena apa? Karbohidrat menyumbangkan menyumbangkan energi yang cukup tinggi, sehingga dalam pembuatan secara diet harapannya pemenuhan karbohidrat adalah untuk balita kira-kira 50-60%, kemudian untuk lemak tadi kira-kira 20-35%, dan untuk protein adalah sisanya. Serat juga penting karena nanti biasanya balita ada yang merasakan keluhan terkait dengan sembelit atau gangguan usus, sehingga serat menjadi bagian dari karbohidrat dan protein nabati yang tidak bisa dipecah dalam usus kecil, namun penting untuk mencegah sembelit dan gangguan usus lainnya, sehingga serat sangat dibutuhkan untuk balita meskipun tidak dalam jumlah yang sangat banyak, tidak diberikan berlebih, karena juga kalau satu yang berlebih juga tidak baik. Artinya kebutuhan serat nanti bisa kalian lihat di AKG 2019. Intinya serat ini bisa membantu anak bisa cepat terasa kenyang, kemudian bisa mencegah terjadinya sembelit, dan juga masalah usus lainnya. Vitamin dan mineral juga diperlukan untuk balita, sangat penting. Jadi selain dari kebutuhan zat gizi makro, juga zat gizi mikro. Vitamin adalah zat organik kompleks yang dibutuhkan dalam jumlah yang sangat kecil untuk banyak proses penting yang dilakukan dalam tubuh. Sedangkan mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi. Makanan yang berbeda bisa memberikan vitamin dan mineral yang berbeda pula dan memiliki diet yang bervariasi serta seimbang. Sehingga apabila memang balita itu berpotensi mengalami kekurangan vitamin dan mineral, diperbolehkan pemberian suplemen namun tidak setiap hari, hanya beberapa saat saja. Kemudian kalau memang sebaiknya itu memang tidak setiap hari diberikan suplemen. Nanti bisa dengan cara apa? Memberikan diet yang bervariasi dan seimbang. Pemberian yang bervariasi dan seimbang harapannya setiap makanan itu menyumbangkan vitamin dan mineral yang berbeda-beda, sehingga harapannya dengan pemberian makanan yang seimbang, bervariasi, dan lengkap itu bisa menyumbangkan vitamin dan mineral serta zat gizi makro yang utama. Zat besi sangat penting pada masa balita, itu sangat rentan terjadi anemia defisiensi besi. Anemia defisiensi besi adalah kondisi ketika balita atau bayi mengalami kekurangan zat besi dalam tubuhnya atau dalam darahnya, sehingga zat besi itu menjadi penting diberikan asupannya berupa makanan-makanan yang
tinggi protein dan juga yang mengandung vitamin C. Harapannya bisa membantu penyerapan zat besi ketika dikonsumsi bersamaan. Makan makanan yang tinggi zat besi itu biasanya makan makanan yang tinggi protein hewani. Nanti bisa kalian lihat contoh makanannya. Untuk kalsium juga sangat penting karena untuk mendukung pertumbuhan tulang dan gigi balita. Sumber makanan kalsium adalah yang terbaik susu yang diminum secara teratur. Susu bisa berbagai macam susu, bisa susu dari protein hewani maupun dari protein nabati. Kebutuhan air juga perlu dipertimbangkan tadi untuk mendukung supaya tubuh balita tetap terhindar dari dehidrasi. Nah, ini adalah takarannya atau jumlah kecukupan airnya per mililiter per kilogram berat badan per hari. Artinya, jika dalam anak usia 5 tahun kebutuhan airnya adalah 100 sampai 110 mililiter per kilogram berat badan per hari, maka kecukupan air ini akan dikalikan dengan berat badan aktualnya atau berat badan idealnya sehingga diketahui kebutuhannya per hari, kebutuhan air atau kebutuhan cairan per harinya. Misalkan berat badan anak usia 5 tahun sekitar 15, mungkin sekitar 13 atau 2, enggak sih, ya sekitar 15 kilo, maka jika kebutuhan airnya adalah 100 ml per kilogram berat badan per hari, maka tinggal dikalikan 100 kali 15, sehingga kebutuhannya adalah 1.500 mililiter atau 1,5 liter per harinya. Itu adalah cara menghitung kebutuhan air pada balita. Dan memilih snack juga sangat penting karena pada usia balita mulai dari 3 tahun, usia 3 tahun ke atas atau 2 tahun ke atas, seorang anak sudah bisa menentukan rasa, dia sudah menentukan selera. Dia sudah tahu mana makanan yang enak menurut dia dan makanan yang tidak enak menurut dia. Sehingga pastikan mereka mendapatkan snack atau camilan yang bukan yang kadar gulanya tinggi, bukan yang kadar garamnya tinggi, bukan yang kadar kalorinya tinggi, tapi harapannya makanannya seimbang, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhannya. Berikut adalah cara-cara kita menghitung kebutuhan energi pada balita. Pertama, kalau balita tersebut berat badan aktualnya sudah masuk dalam rentang normal, maka tidak perlu menghitung berat badan ideal. Tetapi kalau balita tersebut mengalami obesitas, boleh dihitung atau menggunakan berat badan idealnya dulu dihitung. Jadi kalau misalkan balita 5 tahun dengan berat 30 kilo, maka itu sudah tidak wajar, artinya dia obesitas, sehingga kita perlu menghitung kebutuhan energinya dengan menggunakan berat badan idealnya, bukan berat badan aktualnya. Caranya, untuk umur dalam tahun, misalkan 5 tahun tadi, dikalikan 2 adalah 10, ditambah 8 kilo, sehingga berat badan idealnya adalah 18 kilo. Sedangkan berat badan aktualnya sekarang adalah 30 kilo, sehingga kita bisa membandingkan, kita bisa menghitung bahwa balita dengan usia 30 kilo, harapannya berat badan ideal yang akan dia capai adalah seharusnya 18 kilo, sehingga kita membuatkan kebutuhan energi untuk bisa mencapai berat badan idealnya mencapai 18 kilo. Caranya bisa dengan salah satunya dengan kita menentukan status gizinya dulu. Menentukan status gizinya bisa kita menggunakan WHO Antro, yang dimana kita bisa memasukkan usianya dalam bentuk bulan, dalam satuan bulan. Kemudian kita masukkan data berat badan idealnya kalau memang dia obesitas, tapi kalau dia tidak obesitas bisa memasukkan berat badan aktualnya. Kemudian dimasukkan panjang badan atau tinggi badan di dalam aplikasi WHO Antro. Atau kita juga bisa menghitung secara manual, yaitu dengan ini menggunakan kita perhitungan Z-score. Menghitung Z-score ada 2 persyaratan. Jika nilai individu subjeknya kurang dari nilai median, maka rumusnya menggunakan yang nomor 1. Namun jika nilai individu subjeknya lebih dari median, maka rumus yang digunakan adalah di nomor 2. Nanti akan Ibu tunjukkan caranya menggunakan. Sekarang, bagaimana kita menentukan kebutuhan energi balita dengan metode Nelson? Cukup kita tulis rumusnya dulu, energi sama dengan BMR ditambah pertumbuhan ditambah aktivitas fisik ditambah SCA dikurangi feses, atau ini kita hitung dengan
BMR 1 dikalikan, masukkan angkanya di sini. Sehingga nanti diperoleh total energi di bawah. Dan jangan lupa KGA-nya tadi untuk usia berapa kita lihat. Kalau 1-3 tahun itu 100, pas sampai 6 tahun itu 90. Nanti KGA-nya bisa dimasukkan di sini. Itu ya. Kemudian untuk kebutuhan protein nanti untuk berat badan yang ideal tadi kan 13 kilo ya. Jadi nanti usia 5 tahun dikalikan 1,5 gram. Sehingga nanti diperoleh berat dalam bentuk gram. Kebutuhan protein dalam bentuk gram. Kebutuhan lemaknya 25-30% dari kebutuhan energi, dan kebutuhan karbohidrat tentu adalah sisa dari persentase perhitungan kebutuhan protein dan lemaknya. Nah, ini adalah cara menghitung kebutuhan energi menggunakan IOM. Nah, kalau yang tadi menggunakan Nielsen, kalau yang ini menggunakan IOM. Nanti bisa kalian lihat caranya. Kemudian setelah menghitung BMR, jangan lupa dikalikan dengan faktor aktivitas. Kemudian jangan lupa setelah kita menghitung kebutuhan kalorinya, kita menghitung protein, lemak, dan karbohidrat serta serat dan airnya, kita bisa membandingkan. Kalau memang perhitungan kita itu jauh dari AKG, maka pasti ada yang salah dalam menghitung. Tapi kalau hitungannya kalian benar, harapannya perhitungan kalori, protein, dan lemak serta karbohidrat tidak jauh dari AKG yang sudah ditentukan di tahun 2019. Perencanaan menu seimbang tentu itu sangat penting, mulai dari ASI harus diberikan sampai 2 tahun. Anak usia 1-3 tahun itu akan diberikan makanan dalam bentuk biasa seperti makanan keluarga. Kemudian anak usia 3-5 tahun jenis makanannya sama dengan usia sebelumnya, namun harapannya bisa menyumbang energi, protein, vitamin, mineral yang lebih banyak gitu ya. Kemudian kita harus memperhatikan untuk pemberian serta konsumsi sayuran yang paling penting, sehingga pengenalan sayuran pada anak bayi sampai balita itu menjadi hal yang paling penting. Jadi jangan dianggap nanti pemberian sayurnya nanti kalau sudah besar usianya tidak, tapi kita harus mengenalkan dia sayur dan buah sedari kecil. Makanan selingan tetap diberikan dengan porsi sedang, tidak mengganggu pemberian saat makan utama, dan pemilihan bahan makanan juga tidak menimbulkan alergi atau keadaan balita terkait dengan saluran pencernaannya. Ini adalah salah satu penjelasan terkait dengan bagaimana kita memberikan syarat diet secara detail, mulai dari tadi ya kebutuhan protein, lemak, dan karbohidrat, vitamin, mineral, serat, dan air. Kita juga harus memperhatikan bagaimana cara pemberiannya serta takarannya. Tahap-tahap dalam proses penyiapan makanannya kita harus tentu memperhatikan kebersihannya, mulai dari persiapan, penyiangan, pemotongan, serta pengolahan dan juga pemasakan. Sehingga dalam proses pemasakan makanan pada balita, selain bersih saat mengolah, juga harus bersih saat memberikan makanan pada balita. Dia harus memenuhi kecukupan kebutuhan energi. Kalau kalian bikin menu harus yang sesuai dengan kebutuhan energinya, jangan yang kurang atau berlebihan. Dia akan berdampak pada obesitas atau masalah kesehatan lainnya. Sehingga dalam menyusun menu, dalam kita menyusun prinsip pemberian menu, usia pemberian diet pada balita itu harus selalu menerapkan pola menu gizi seimbang dan bervariasi, serta memberikan melakukan kebiasaan makan yang baik, mengatur jadwal makan yang sesuai dengan jamnya, baik itu makan utama maupun cemilan, dan juga harus memenuhi kebutuhan zat gizi makro serta mikronya. Bentuk dan porsi disesuaikan dengan kondisi anak. Kemudian rasa juga iya, harapannya bisa bervariasi, makanan yang tidak disukai juga tidak bisa dipaksakan, tetap harus memperhatikan kebersihan juga mendukung kesehatan gigi serta tulangnya. Inilah contoh studi kasus terkait dengan bagaimana kita menghitung kebutuhan zat gizi pada anak balita. Nah, penyelesaian kasusnya untuk status gizi sudah, bagaimana kita menghitung untuk balita usia 4 tahun 2 bulan, yaitu dengan kita menghitungnya kira-kira 50 bulan, karena 4 tahun dikalikan 12 adalah 48 bulan ditambah 2 bulan, sehingga usia 4 tahun lebih 2 bulan sama dengan 50 bulan. Berat badannya adalah 23 kilo dengan tinggi badan adalah 112 cm. Kalau kita menghitung rumus Z-score, maka caranya adalah untuk menghitung standar BB per U,
kita lihat tabel ini adalah tabel yang sudah ada di dalam satu panduan. Nanti ada di buku standar perhitungan status gizi menurut Kemenkes. Ini sudah ada di sini tabel-tabel yang sangat banyak. Ini saya ambilkan saja satu. Untuk median, ME ini median. Kemudian kalau kurang dari di antara min 3 sampai min 1 ini adalah kurang dari median. Kalau yang sebelah kanan ini adalah lebih dari median. Plus 1, plus 2, plus 3 standar deviasi. Nah, kalau misalkan kita masukkan rumus untuk menghitung standar PP/U, maka nilai aktual untuk berat badannya berapa? 23, sudah bisa dimasukkan. Dikurangi ME adalah mediannya di sini 16,7, dimasukkan. Dibagi plus 1 standar deviasi adalah angkanya 19, dikurangi median tadi adalah 16,7. Sehingga diperoleh angkanya adalah sekian. 2,73 itu masuk dalam kisaran gizi lebih. Standar deviasi lebih dari 2, maka dia masuk dalam gizi lebih untuk indikator berat badan per usia. Sedangkan untuk indikator tinggi badan per usia, kita bisa memasukkan data-data yang ada di tabel dengan rumus ini, seperti yang sudah saya berikan tadi, dan diperoleh untuk standar TB/U masuk dalam kisaran yang normal. Sedangkan untuk indikator berat badan, berat panjang badan atau tinggi badan, itu diperoleh anak dengan Z-skornya adalah 3, yang mana adalah gemuk. Jadi, ketika disimpulkan, jika kita menggunakan standar IMT/U, maka diperoleh IMT juga adalah 19,3 dengan rumus yang ada di sini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara umum Yuda termasuk anak yang gemuk dengan nilai Z-skornya di atas 2, sehingga status gizinya adalah gemuk. Sedangkan untuk Z-skor IMT-nya normal. Lalu, bagaimana pengkajian riwayat gizinya? Tentu Yuda harus mendapatkan ASI eksklusif yang nanti susu formulanya bisa diperbaiki lagi pemberiannya supaya tidak terlalu banyak. Dalam sehari harapannya Yuda bisa mengurangi pemberian susu formulanya supaya anak tidak picky eater atau terlalu banyak memilih-milih makanan yang sebenarnya makanan tersebut adalah makanan yang tinggi kalori yang tidak baik untuk balita, sehingga nanti pada saat mengalami masalah makan, apabila anak tersebut mengalami masalah kesulitan makan atau tidak mau konsumsi makanan yang diberikan, maka harapannya tadi kita bisa mencarikan makanan-makanan yang tepat sesuai untuk bisa mencapai berat badan ideal Yuda. Gitu ya. Jadi berat badan idealnya sebenarnya adalah 16 kilo. Sedangkan untuk berat badan aktual sekarang adalah 23 kilo. Sehingga balita ini digolongkan balita yang gemuk karena apa? Harusnya dia berat badannya 16 kilo pada usia tersebut, pada usia 50 bulan tadi, tapi sekarang dia malah berat badannya 23 kilo. Ini tadi disebabkan apa? Pertama, susu formula yang berlebihan, ASI-nya kurang, kemudian pemilihan makanan saat untuk cemilan itu semuanya tinggi kalori, dan itu juga harus dikurangi jumlahnya. Kemudian untuk kita menghitung kebutuhan gizinya, kita gunakan rumus Nessel, masukkan saja datanya, jangan lupa satuannya, dan diperoleh total alerginya adalah sekian, 1.300 kalori. Dengan untuk kebutuhan proteinnya, kita bisa menghitung 1,5 dikalikan berat badan, yaitu berat badan tadi kita gunakan 16 ya, harusnya 16. Berat badannya adalah 16 kilogram gitu ya. Ini 1,5 ini satuannya di sini. Ini salah nulis. 1,5 gram per kilogram berat badan per hari dikalikan berat badan aktualnya bukan 23 tetapi adalah 16 kilo. Berarti kan berat badan idealnya kan 16 kilo ya. Nih 16 kilo. Dia harus dikalikan 16 kilonya. Bukan 23-nya. Ini keliru ya. Kemudian untuk bahan lemaknya tinggal 25% dikalikan energi total yang tadi. Dan jadikan gram. Sehingga untuk kebutuhan karbohidratnya kira-kira 200 gram. Sehingga nanti kalau balita atas nama Yuda ini tidak mengatur dietnya, nanti jangka panjangnya untuk kesehatan pasti dengan balita yang mengalami kegemukan, pasti di masa dewasanya akan berpotensi mengalami masalah kesehatan jantung, baik itu bisa mengalami kolesterol tinggi ataupun tekanan darah tinggi, sehingga dampaknya kalau kita tidak perhatikan dari asupan makan sejak balita, nanti kualitas hidup dewasanya akan rendah.
akan sering sakit-sakitan dan tidak bisa produktif bekerja. Nah, hal selain itu juga bisa berpotensi mengalami diabetes. Apa? Karena kekurangan aktivitas olahraga dan gaya hidup yang tidak sehat. Bisa juga berdampak pada masalah sendi dan tulang karena apa? Bayi balita yang obesitas pasti akan membawa berat badan tubuhnya yang lebih besar, lebih berat, sehingga akan berpotensi mengalami pengeroposan atau permasalahan sendi pada tulang. Sehingga berat badan yang terlalu berlebih harusnya dikurangi supaya tidak mengganggu masalah sendi dan tulang, serta efek psikologisnya di jangka panjang juga pasti akan bermasalah pada masalah kepercayaan dirinya, karena biasanya orang dengan obesitas dia akan lebih kurang percaya diri karena tadi berat badannya yang sudah tidak ideal. Nah, ini adalah salah satu gambaran contoh bagaimana kita menentukan diet atau asuhan gizi itu berdasarkan kasus, tidak bisa disamaratakan, tidak bisa dianggap sama. Kasus A dan kasus B tidak bisa sama, sehingga kalian harus bisa cermat dalam melihat kasus per kasus. Jangan disamakan. Kalau kemarin kasus balitanya usia 1 tahun, sekarang usianya 5 tahun, pasti berbeda kebutuhan dan perhitungan kebutuhan zat gizinya. Sehingga berpesan hati-hati dalam menghitung kebutuhan energi, menghitung kebutuhan karbohidrat, protein, dan mineral. Harus hati-hati dan harus hati-hati juga dalam menentukan tujuan diet, prinsip diet, dan syarat dietnya. Jadi kalau tujuan diet itu kita bagaimana? Tujuan kita untuk mengatasi masalah gizi yang ada dalam kasus tersebut tuh masalahnya apa? Tujuannya itu adalah mengatasi masalah tersebut, dan pada saat prinsip pemberian diet atau prinsip dietnya kita harus pastikan pemberian dalam sesuai dengan usianya. Jadi prinsipnya itu harus gizi seimbang, variasi dan lengkap, dan juga porsi kecil serta sedang. Juga perhatikan sesuai dengan kasusnya. Dan yang terakhir syarat diet. Syarat diet itu harus menentukan angka yang pasti. Karbohidratnya berapa, protein berapa, lemak berapa, vitamin berapa, vitaminnya apa, disebutkan dalam satuan gram yang sudah pasti sesuai dengan usianya, sesuai dalam kasus, sehingga pemberian diet atau yang kalian susun itu sudah sesuai dengan kasus, ya. Proses cukup, nanti kita latih dalam proses praktikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.